perkenalkan, nama aku Via Kurniati, mahasiswi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Angkatan 2019. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang 25 teori komunikasi. Nah, kita langsung ke teori yang pertama, yaitu teori komunikasi Lasswell, yang dikemukakan oleh Harold de Lasswell pada tahun 1948. Lasswell di sini mengatakan bahwa komunikasi yaitu proses di mana who says what, in which channel, to whom, and with what effect, yaitu siapa mengatakan apa melalui media apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya. Lanjut, teori komunikasi yang kedua yaitu teori informatif yang dikemukakan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949. Teori ini menitik beratkan kepada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Nah, dalam hal ini, jika sinyal dari media tadi baik, maka komunikasi yang berlangsung akan menjadi efektif, dan begitu pula sebaliknya. Apabila sinyal media itu tidak baik, maka komunikasi menjadi tidak efektif. Selanjutnya, teori komunikasi yang ketiga yaitu teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori ini beranggapan bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka peristiwa itu akan menjadi penting dianggap oleh masyarakat. Dalam hal ini, media memiliki efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Sehingga, apapun peristiwa yang dianggap oleh media penting, maka akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Teori yang selanjutnya yaitu teori spiral of silence atau spiral keheningan yang dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman pada tahun 1976. Nah, teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat itu ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu-individu dalam masyarakat serta pendapat dari orang lain di dalam masyarakat itu. Selanjutnya yaitu teori use and gratification atau teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikemukakan oleh Blumer dan Katz pada tahun 1974. Nah, mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya. Sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Nah, dalam hal ini, pengguna media mempunyai pilihan untuk memilih media yang sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut, yaitu teori kultivasi yang dikemukakan oleh George Gardner yang mengatakan bahwa teori komunikasi ini membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah beranggapan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial masyarakat daripada personal seseorang. Selanjutnya yaitu teori behaviorisme yang dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai dengan tahun 1958. Menurutnya, teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku seseorang. Lanjut, yaitu teori nativisme yang dikembangkan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di satu sisi, bahasa merupakan suatu yang kompleks, sehingga manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Selanjutnya yaitu teori sibernetik yang dikembangkan oleh Wiener pada tahun 1945. Teori sibernetik ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan
dan dengan sistem itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori kognitivisme, di mana teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dari hasil proses itu sendiri. Di mana belajar ini tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dengan rangsangan, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Selanjutnya yaitu ada teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Sandra Ball-Rockettes dan Malvin Devlar pada tahun 1976. Nah, fokus dari teori ini terletak di kondisi struktural masyarakat. Fokus ini lebih cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana masyarakat modern menganggap bahwa media massa sangat penting untuk dapat mencapai tujuan dalam beberapa proses. Di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi dalam tataran masyarakat ataupun masalah perorangan dalam suatu aktivasi sosial. Selanjutnya yaitu teori norma dan budaya, di mana teori ini beranjak pada pengaruh media massa yang sangat kuat dalam suatu hal yang dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Nah, pesan dari media massa ini dapat mengubah suatu norma yang sudah ada dalam masyarakat ataupun dapat juga memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat itu. Lalu ada teori belajar sosial yang dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang sangat berkesinambungan. Nah, interaksi yang terjadi di sini adalah antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman dari observasi dan pengamatan yang dilakukan terhadap pesan yang disampaikan juga menjadi sesuatu yang penting dalam teori ini. Selanjutnya yaitu teori dependensi efek komunikasi massa, di mana teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu terhadap media massa akan berkembang apabila kebutuhan informasional mereka tidak dapat ditemukan secara langsung itu terpenuhi. Selanjutnya yaitu teori analisis transaksional, yaitu yang dilakukan melalui pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Nah, transaksional di sini adalah hubungan komunikasi antar pribadi yang dimaksudkan untuk dapat mengetahui bentuk dan isi dari pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan dari komunikasi yang terjalin antar individu tadi. Lanjut, ada teori pengharapan nilai, di mana teori ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Selanjutnya yaitu teori struktural fungsional yang dicetuskan oleh beberapa tokoh yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran dari struktural fungsional ini berasal dari pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat yang saling ketergantungan itu adalah akibat dari konsekuensi untuk bertahan hidup. Tujuan dari teori ini yaitu adalah untuk mencapai keteraturan sosial. Selanjutnya yaitu ada teori humanisme yang dikembangkan oleh McNeill pada tahun 1977. Komunikasi humanisme ini pernah diimplementasikan di dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi dari teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Selanjutnya yaitu ada teori birokrasi. Teori birokrasi ini digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi ini digunakan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Next, yaitu ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Di tahun 1961, Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus
dan berkaitan dengan penyebaran pesan yang berisi gagasan-gagasan baru. Next, yaitu teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Tujuan dari teori ini sendiri yaitu untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada teori koneksionisme atau biasa disebut juga dengan teori trial and error. Menurut teori ini, masing-masing organisasi apabila berada dalam situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian apabila usaha coba-coba tadi dirasa cocok dan memenuhi situasi tersebut, maka coba-coba tadi akan dilakukan sebagai suatu tindakan setiap situasi yang sama terjadi lagi. Nah, di sini apabila situasi tersebut juga semakin sering terjadi, maka tindakan yang dilakukan akan semakin efisien dan efektif. Nah, selanjutnya ada teori classical conditioning. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition. Nah, kemudian syarat-syarat tadi akan menimbulkan suatu reaksi atau respon. Untuk fokus teori ini yaitu pembelajaran yang terjadi secara otomatis karena telah dilakukan latihan secara terus-menerus. Teori yang selanjutnya yaitu teori operant conditioning yang dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1904 hingga 1990. Nah, Skinner berpendapat bahwa penghargaan dan motivasi adalah dua faktor yang paling penting dalam pembelajaran. Skinner juga berpendapat bahwa psikologi dalam komunikasi itu adalah untuk mengontrol tingkah laku. Dan yang terakhir ada teori ABX atau disebut juga teori aku, kau, dan dia. Nah, teori ini yaitu komunikasi yang berlangsung antara si A dan si B yang membicarakan si X. Nah, si X di sini dapat berupa barang, orang, ataupun sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pembicaraan antara si A dan si B itu. Nah, dengan syarat si A dan si B ini sama-sama mengetahui si X, dan apabila pengetahuan mereka terhadap si X semakin dalam, maka komunikasi yang terjalin akan semakin efektif. Nah, itu dia tadi 25 teori komunikasi yang dapat aku sampaikan ke kalian semua. Terima kasih buat yang udah nonton dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.